Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang semangat jawab salam bisa berangkat haji. Yang punya utang, utangnya lunas. Yang belum nikah segera dapat jodoh. Bapak-bapak yang udah kawin semoga istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tahammada kallama Musa wastafa Muhammada thumma assalatu wassalamu tuhdada li khairil mursalina hada wa saddada wal ahli was sahbi wa man yahdina bismil ilahi wa bihi badaina walau abadna ghairahu syaqaina ya habbadha rabban wa habbadina ya man huwa fa'alu ma arada nahnul ula ja'uka muslimina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin laysa lahu sifah illa bisifatin kamilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil shallin alladzina hum 'an salatihim walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Qala habibuna wa syafi'una wa nabiyyuna wa maulana wa qurratu a'yunina maulana Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ana ma'aka fil yatim kahatani fil jannah fa asyara ila shababatayhi. Al hadits asy-syarif min nabiyil asyraf. Yang Allah muliakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, para kiai. Ini dikasih tulisannya panjang nih, Bu. Masya Allah. Ini kalau saya baca satu-satu sampai zuhur nih. Singkat. Ya Allah muliakan Kiai Haji Muzakir MPD, pimpinan pesantren Al-Mubarak, hafizahullah wa nafa'anallahu bituli hayati, amin. Ya Allah muliakan Ketua Muslimat Ranting Ustadzah Lin MWC Haji BAC. Siapa Haji? Ah itu MWC, MUI dan MBG. Kemudian Bapak Dr. Ades Mang Tobri, staf ahli wakil daripada Bupati. Masya Allah. Kapolsek AKP Riki NSH MH atau yang mewakili. Ada Bapak Kapolsek? Oh, langsung Bapak Kapolsek. Masya Allah, luar biasa. Gus Ahmad Nur Tamim hafizahullah, ini senior saya di Al-Azhar Mesir. Jadi beliau Masya Allah orang alim. Dari PP Futuhiyah, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan usianya, berkahi keluarganya, amin. Ini Bapak Camat yang namanya mirip dengan saya, Bapak Haji Ibrahim Haji. Ya, ini depannya hak, belakangnya hak juga ini. Double haji ya. Ini kalau 3 kali hajinya 3 hajinya. Haji-haji. Ustadznya juga Ustadz Ibrahim. Masya Allah. Kemudian Ustadz Rahimuddin, Bapak Undang Marzuki, Bapak Haji Sutaji, Haji Udi Suryadi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i,
Pondok Pesantren Darul Huda Gus Abdurrahman, Pondok Pesantren Khas Hasanuddin Kiai Edi Junaidi, Pondok Pesantren Riyadul Kahot Miftahul Huda, Masya Allah. Dan para bapak, para ibu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat, terutama ibu-ibu yang seragamnya cantik sekali, Masya Allah. Kalau lihat dari wajahnya, wajah-wajah ahli surga ini. Ini kalau wajahnya wajah-wajah teduh, jarang marah sama suami, ya Bu ya. Iya Pak, iya Bu. Iya betul. Nggak pernah nuntut uang belanja sama suami, sabar sama kelakuan suami, ikhlas di poligami. Oh enggak. Oh, jangan Pak, jangan coba-coba. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah takdirkan kita berjumpa di tempat ini. 50.000 tahun alam belum diciptakan. Diriwayatkan dalam hadis bahwa acara pada hari ini dengan cuaca begini, situasi seperti ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahkan sebelum kita diciptakan. Dan ini adalah amal soleh. Artinya apa? Saking rahman rahimnya Allah, sebelum kita diciptakan, Allah dengan rahmatnya telah menakdirkan kita dipilih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi taufik dan hidayah untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apakah kegiatan pada hari ini hasil usaha kita, Bu? Atau karena taufik dan hidayah dari Allah? Donatur yang nyumbang pakai duit, duitnya rezeki dari orang yang bantu pakai tenaga kesehatannya dari orang yang bantu nyumbang ide pikirannya dari kita hidup berkumpul di sini karena takdir, udara yang kita hirup milik, pakaian yang menutup aurat rezeki dari, maka hakikatnya acara yang mulia ini bukan saya, bukan Anda, bukan kita, bukan kalian, tapi mutlak karena Rahman Rahim, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Walaupun jabatannya Kiai Haji Profesor Dr. Habib Sayyid Tubagus, Ketua MWC, MUI, MBG, MBG. Tapi lagi liburan, stop dulu Bu ya. Kasihan yang punya dapur-dapur, kasihan. Pak Camat sabar, Pak Camat. Ya, apapun jabatan status sosialnya, kalau tidak ada rahmat dan rahim Allah, kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, maka sejatinya manusia hanya cangkang kosong. La haula. Saya bisa berceramah, diundang ke sini bukan karena saya orang alim, orang soleh. Ilmu saya sedikit titipan dari Allah, betul. Maka ketika panitia yang ngundang, ngapunten Gus, nanti selawatnya berapa? Tahu selawat Bu? Kalau di Banten itu yang kotak putih tuh, tahu? Itu ada merah-merahnya, gambar pahlawan tuh, kadang-kadang campur biru, itu disebutnya selawat. Saya kadang-kadang bercandain kalau ada panitia ngundang ceramah, nanya selawatnya berapa, saya bilang selawat nariyah 4.444 kali. Bukan gitu Gus. Terus bisyarah dia bilang, diganti kata. Bisyarah itu kabar gembira. Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Bisyarah itu adalah surga. Nanti surga Firdaus, saya bilang. Bingung dia. Apa Abad? Transportasinya Gus. Ya antum yang tahu, dari rumah saya ke tempat antum berapa ongkosnya, saya bilang. Bingung dia. Maksudnya amplopnya Gus. Saya bilang kalau amplop saya tidak suka. Nah ini otak-otak kotor emang begini. Belum saya terusin udah nebak sendiri sih. Alhamdulillah, saya awal diantar ke pondok sama ibu saya.
Hajah Ratu Zeti Suhariyati Khatib binti Kiai Haji Tubagus Ahmad Suhari Khatib bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib bin Kiai Syekh Tubagus Sawase bin Kiai Haji Tubagus Tahir bin Kiai Haji Tubagus Hafid bin Kiai Haji Tubagus Abdullah bin Pangeran Qadijaya Santika bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Karena tadi MC dan Kiai Bahaudin udah kadung ngomong-ngomong saya turunan Banten, harus jelas silsilahnya. Jadi asli pakai sod bu, asli ya. Kalau nggak asli pakai sin, asli tadi. Jadi ibu saya wasiat, suatu waktu kamu Allah takdirkan dengan rahmatnya kamu mendapat sedikit ilmu, kemudian diminta oleh umat Rasulullah untuk menyampaikan tausiah, ceramah, dakwah ke berbagai tempat. Jangan pernah mentarifkan amplop, mentarif-tarifkan ceramah, mengkomersialisasikan dakwah, ataupun membisniskan agama. Sekali Umi dengar kamu mentarifkan ceramah, maka detik itu putus hubungan kita. Dunia akhirat saya tidak ridho kamu sebagai anak. Orang dulu bu, Rasulullah SAW menyampaikan agama, korban harta, korban raga, korban jiwa, darah dan air mata. Betul apa betul? Maka kata seorang waliullah kenamaan di Banten yang masih hidup saat ini, Abuya Kiai Haji Munfasir Barubuk, orang zuhud warok, masya Allah. Makannya itu tidak makan kecuali yang dia tanam. Pernah dengar Abuya Munfasir? Itu tidak makan beras kecuali yang dia tanam, tidak makan garam kecuali yang dia produksi. Warok sekali, masya Allah. Kita mah dikit-dikit GoFood sekarang ya. Ayam geprek makan, bakso doyan, tiap ada jajanan beli, tapi pengennya kurus, ting bating. Kata orang Serang ting bating gitu. Ya. Kata beliau gini, wasiat pertama saya pulang dari Mesir, la tatlubid dunya biddin. Jangan kamu mencari dunia menjual agama, mengejar dunia dengan agama. Walakin utlubid dunya liddin, tapi kejarlah dunia untuk menghidupkan agama, bukan numpang hidup dari Islam tapi menghidupi Islam. Apa bedanya? Numpang hidup dari Islam judulnya ceramah, judulnya dakwah, judulnya istighosah, majelis salawat, majelis khitanan, majelis apapun, tapi hatinya yang dipikirin selalu amplop, amplop, dan amplop tebel hati senang, amplop tipis merengut. Ada yang begitu? Banyak bu. Nauzubillahimin. Makanya jangan heran, makin banyak PHBI, makin banyak acara-acara tablik akbar seperti ini, tapi rasa-rasanya umat makin jauh daripada Allah. Karena kadang-kadang yang berbicara bukan karena Allah, bukan mengajak manusia kepada Allah. Dan kadang-kadang yang undang juga masyarakat, niatnya bukan syiar Islam karena Allah. Kampung sana acara maulid ngundang kiai terkenal, panggungnya besar, kita jangan kalah, jadi saing-saingan panggung. Betul apa betul? Ini saya bahas ini di awal biar lurus dulu niat kita nih bu. Betul? Hati-hati, jangan-jangan acara kita acara yang indah seperti ini, tapi niatnya niat dunia, maka rusak di mata Allah, tidak ada artinya. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Ayo kita niatkan ngaji sekarang ini karena Allah. Mangga ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum lillahi ta'ala. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Saya setiap Muharram ini selalu bahagia. Kenapa? Karena orang Banten nyebut Muharram itu lebaran yatim, betul? Lebaran yatim itu karena tradisi kita di Indonesia tiap Muharram pasti santunan anak yatim. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ana ma'aka filil yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang peduli mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya dekat, Bu. Jadi mudah-mudahan masyarakat Sidokayo, betul Sidokayo ya? Sidokayo semuanya menjadi ahli surganya Allah. Sebab berkah doanya anak-anak yatim, kita diampuni dosa, diangkat derajat, dan bisa bersanding bersama Rasulullah fi firdausil a'la, amin. Yatim itu, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Pertama, ada yatim lafzi atau disebut yatim hakiki. Ada yang disebut yatim ma'nawi. Yatim lafzi atau istilahi yang kita kenal anak yatim yang tidak punya bapak. Tidak ada pelindung, tidak ada yang mencari nafkah untuk dia, maka harus kita santuni. Tapi ada yatim yang punya bapak, punya ibu, bahkan kadang-kadang umurnya udah 50 tahun. Ada, Bu. Bahasa Inggrisnya yatim kolot. Jadi betapa banyak ibadah-ibadah kita itu, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, secara zahir tampilannya seperti amalan akhirat, tapi hakikatnya khusran, merugi di sisi Allah. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi amalin ukhrawiyyin bisu'in niyati sara amala dunya. Berapa banyak amal yang rupanya amalan akhirat, tapi niatnya buruk, niatnya bukan karena Allah, maka dicatat oleh malaikat sebagai amalan-amalan dunia. Zikir, amalan akhirat. Salat, amalan akhirat. Sedekah, amalan akhirat. Haji, amalan akhirat. Bisu ini niatin, niatnya jelek, maka tidak ada gunanya, Bu. Contohnya gimana, Pak Kiai? Saya punya temen Kiai muda juga. Itu awalnya ketika saya datang lagi zikiran, Bu, enak. Zikirannya ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyum. Makin malam berubah. Ya kayuku ya kayumu. Betul. Ternyata lagi bisnis kayu, Bu. Besoknya zikir lagi tuh habis sholat duha. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama Pajero Fortuner, Pajero Fortuner. Rupa-rupanya pengen ganti mobil. Berapa banyak dari kita rajin sholat duha karena pengen lancar rezeki? Ya Allah, murah betul sholat kita ditukar dengan duit rupiah. Bukan lillahi ta'ala. Padahal ketika sholat, usolli sunnatat duha rok'ataini lillah, tapi ternyata hatinya lidun. Makanya setiap takbir Allahu Akbar, pikirannya terbang kemana-mana. Kunci motor yang lupa narok, wayah sholat ingat. Betul, Bu? Utang tukang sayur ingat. Bu, jangan salah, walaupun para kiai, para ustadz sama aja, kalau hatinya tidak ditazkiyah, ditarbiyah, disucikan dari penyakit-penyakit duniawi, maka sholat walaupun umurnya 70 tahun, santrinya 5.000, itu sholat kayak anak umur 7 tahun. Gimana anak umur 7 tahun sholat?
Kan kita umur 7 tahun disuruh orang tua sholat kan? Sholat. Allahu Akbar. Itu di pikiran anak kecil, ya Allah, tadi jajan di sekolah enak banget ya. Besok mau berenang di kali sama temen-temen, nanti ngambil mangga punya siapa lagi. Itu waktu umur 7 tahun, betul? Umur 70 tahun sholat. Udah jadi kiai, santrinya banyak. Allahu Akbar. Allah, bangunan asrama yang belakang materialnya belum lunas. Anak kuliah yang bungsu belum bayaran. Mau kawin lagi istri marah-marah. Sama aja. Pak Kapolsek gimana, Pak? Hah? Enggak, bukan hanya istri. Pikiran ketika sholat. Allahu Akbar. Aduh, besok dipanggil Kapolda lagi. Ada apa ya? Kapan saya naik pangkat? Begitu, Pak? Manusiawi. Pak Camat gimana, Pak Camat? Mana istrinya ada? Oh. Kalau orang sini saya yakin semua istrinya pada satu. Yang ketahuan. Nggak tahu kalau di belakang itu. Tapi insya Allah di sini perempuannya solihah. Siap masuk surga, Bu? Siap masuk surga? Kalau siap, saya doain besok mati semuanya. Mau? Bu, syarat masuk surga harus mati. Siap masuk surga? Kok lemes ini? Tadi semangat. Bu, kita ini hakikatnya semua juga camat, bapak, camat, ibu, camat, calon, mak. Ada lagunya kan? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Kiai. Aduh, kurang ajar betul. Saya disumpahin mati. Semua akan mati. Maka jangan sia-siakan waktu, nggak kerasa, Bu. Waktu itu dulu kita anak kecil, sekarang punya anak. Baru kemarin rasanya nikah, sekarang udah punya cucu. Dulu kulit masih kenceng, senyuman. Sekali senyum 10 pemuda yang tergila-gila. Sekarang sekali senyum 10 bapak-bapak lari, nauzubillah. Dulu kulit kenceng, sekarang kendor. Dulu gigi utuh, sekarang. Dulu badan tegak, sekarang. Dulu badan langsing, sekarang kayak gentong. Ya, Bu? Dulu suami kalau ngelihat kita, Masya Allah, tiada kecantikan yang lebih indah dari wajahmu, Dek. Betul begitu, Bu? Nih anak-anak gadis nih, mana yang belum nikah nih? Dengar baik-baik. Jangan percaya gombalan rayuan mulut busuk laki-laki. Betul? Semua laki-laki penipu. Semua laki-laki tukang bohong. Apakah Ustadz Kiai sama? Makin Ustadz makin bohong. Ini saya bertanggung jawab ini. Kok Pak Ustadz buka rahasia? Bukan buka rahasia, memang faktanya begitu. Kenapa laki-laki tukang bohong? Masalahnya perempuan. Perempuan itu senengnya dibohongin. Kalau jawab jujur marah. Perempuan lagi main HP, lihat TikTok, ada artis cantik. Nanya ke suaminya, "Bang, cantik nggak, Bang?" Itu kan nyari penyakit tuh. Dijawab enggak, dia maksa harus jujur. Enggak, Dek, nggak cantik. Alah, Bang, jujur aja. Aku pun yang perempuan bilang dia cantik. Cantik nggak, Bang, jujur? Kita jawab, oh iya cantik, Dek. Pertanyaan keduanya menjebak. Cantikan dia atau Ade? Ini kan pertanyaan syaiton nirojim ini. Dijawab marah, nggak dijawab salah. Kita jawab, mana ada yang lebih cantik dari Ade? Pasti cantikan Ade. Bohong, Abang. Ini artis cantik begini, Bang. Jujurlah, cantikan dia atau Ade? Dipaksa kita jujur. Ketika kita jawab jujur, oh ya udah, ge, cantikan dia. Marah kalian perempuan.
Memang sebenarnya kami laki-laki ini korban. Kenapa? Sekali lagi, laki-laki suka bohong karena perempuan senang dibohong. Contoh, si Samsul nikah sama Tukiem. Ada Samsul? Mohon maaf, mana istrinya? Oh, ibu siapa namanya, Bu? Hah? Siti Barokah, bukan Tukiem ya? Samsul kawin sama Barokah. Barokah misalnya, misal bukan Barokah ini Bu ya, Barokah sana tuh orang mana, Sidomulyo. Ada juga. Orang Pringsewu. Si Barokah ini nggak pernah masak, nggak pernah nyuci baju, nggak pernah bantuin ibu di rumah. Tiba-tiba nikah sama Mang Samsul. Malam pertama besoknya masak nasi goreng. Nggak bisa bedain kunyit, lada, apalagi jahe sama laos. Saya pun pusing sampai sekarang, bentuknya sama itu. Garam, gula nggak bisa ngebedain. Masaklah itu si Barokah dengan pedenya ngasih sarapan suami tercinta. Abangku tersayang, ini masakan nasi goreng penuh cinta dari Eneng, silahkan dimakan. Dimakan sama si Samsul, rasanya percis muntahan kucing, Bu. Barokah itu dengan pedenya si Barokah nanya, Kang Samsul enak nggak masakan Ade? Apa jawabannya, Pak? Jawab yang jujur, Pak. Pasti jawab bohong atau jujur? Ibu-ibu seneng nggak? Kalau kita jujur, apa ini makanan kayak sampah, nggak enak, sakit hati nggak, Bu? Pulang langsung ke rumah orang tua. Tapi berkahnya laki-laki tukang bohong, Masya Allah, hotel bintang 5 rasanya kalah sama masakan ini. Seneng nggak, Bu? Kedua, contohnya si Burhan kawin sama si Marfu'ah. Ada Burhan? Ada lagi, pasaran amat ya. Burhan kawin sama Marfu'ah. Ada Marfu'ah? Masya Allah. Si Marfu'ah misalnya, contoh. Udah mah pendek, hitam, gendut, pesek, bau ketek, hidup lagi ya. Tapi ini Marfu'ah yang di sini insya Allah cantik jelita. Itu tiba-tiba beli online Shopee COD. Tapi nggak rumasa itu, nggak tahu diri, nggak merasa. Beli baju online warnanya warna pelangi umbul-umbul, Bu. Itu orang begitu pakai pakaian pelangi umbul-umbul, kira-kira pantas tidak? Dengan pede nanya ke Kang Burhan, Neng cantik apa enggak? Masya Allah, Neng, bidadari surga cemburu melihat keindahanmu. Tidak senyummu lebih indah dari bunga, lebih harum dari mawar, lebih gemerlapan daripada sinar mentari di pagi hari. Aku padamu seperti Adam pada Hawa, seperti Muhammad bagi Khadijah, seperti Ali pada Fatimah. Cinta kita hanya terpisahkan oleh maut. Engkau adalah wanita terindah di mataku, dari awal kita menikah sampai aku mati. Itu si Marfu'ah senang luar biasa. Masuklah kamar mandi si Burhan, muntah-muntahan. Jadi Bu, kenapa laki-laki tukang bohong? Karena perempuan senengnya dibohongin, betul? Kalau jujur si Burhan, Neng pantas nggak pakai baju ini, ya Allah Neng kayak lontong digulung. Sakit hati si Marfu'ah. Maka barokahnya bohong. Maka Rasulullah SAW mengatakan salah satu seni dalam rumah tangga itu tuda ibuha wa tuda ibuka, bersenda gurau, bercanda. Dan ar-rijalu ala qadri ukulihim, laki-laki harus pinter akalnya, Pak. Jangan terlalu jujur sama perempuan mah, karena perempuan tidak pernah bisa kuat menerima kenyataan.
Perempuan lebih suka manis dalam kebohongan daripada pahit dengan kejujuran. Betul apa betul? Kena makanya laki-laki suka janji, suka ngerayu mulutnya. Nah, makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seni dalam rumah tangga. Saya, Bu, pernah lihat kakek-kakek, bukan saya, cerita teman saya. Kakek-kakek sama nenek-nenek umur 85 suaminya, istrinya umur 78. Itu, Bu, umur setua itu masih panggil sayang. Kalau ibu-ibu sekarang masih dipanggil sayang nggak sama suaminya, Bu? Yang tua-tua nih, yang nggak muda, yang nggak, saya nggak nanya. Yang tua-tua gimana? Hah? Di HP suami itu 5 tahun pertama pernikahan bidadari surga. Tanda lope, betul. 10 tahun ibunya anak-anak. 15 tahun menteri dalam negeri. 20 tahun naudzubillah satpam kata. Itu kakek-kakek dan nenek-nenek romantis. Sayang ambilin kopi tamu, sayang ambilin minum abah. Selalu sayang. Istrinya seneng lah, udah tua masih dipanggil sayang. Ketika ditanya sama cucunya apa rahasianya, kata si kakek, sebenarnya saya lupa siapa nama nenek kamu. Kalau saya nanya, ya marah. Maka saya panggil sayang gitu. Jadi ibu bapak kalau udah tua masih dipanggil sayang harus curiga, Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bapak-bapak, walaupun istri kita tidak cantik lagi, terus puji. Karena perempuan itu senangnya dipuji. Dulu mereka cantik, yang merusak badannya pun kita. Betul, Bu? Siapa yang bikin hamil? Siapa yang bikin hamil? Hamil lagi. Hamil lagi. Ngelahirin sakit, betul. Perut yang tadinya kenceng jadi kendor. Menyusui yang tadinya bagus jadi kendor. Gara-gara nyusuin anak suami. Setelah badan kita rusak, suami menghina kita, rasanya sakit. Makanya saya wakilin perasaan ibu-ibu di sini. Bapak-bapak Sidokayo, jangan pernah nikah lagi. Setuju, Bu? Jangan nikah lagi. Haram hukumnya bapak-bapak Sidokayo nikah lagi. Kalau belum mampu. Kalau mampu hukumnya sun. Ibu-ibu nggak boleh lar. Karena nikah itu ibadah. Jadi ikhlas suami nikah lagi, Bu? Auzubillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di alam dunia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu fungsi hidupnya ada 3. Silakan dicatat, dengarkan baik-baik. Tujuan manusia diciptakan di alam dunia, kata Al-Qur'an ada 3. Yang pertama adalah al-ibadah. Apa, Bu? Ibadah, menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Falyabudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyembah Allah. Dan menyembah Allah itu harus dasar cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha, dengan cinta. Dan cinta itu harus dengan ma'rifat, kenal Allah. Orang tua kita berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka awalu ma wajaba alal insan ma'rifatullah. Pertama wajib bagi manusia bukan salat, bukan zakat, bukan nutup aurat, bukan sembahyang. Yang pertama wajib adalah kenal Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini udah kenal belum sama Allah? Kenal belum sama Allah? Hah? Bingung jawabnya. Ibadah yang tidak didasari mengenal siapa yang disembah, hukumnya haram. Sholat kita, puasa kita, nutup aurat kita,
Haji kita kalau tidak kenal siapa yang disembah, maka al aslu fil ibadati haramun illa bima'rifatil ma'bud wa sawabu kaifiyati ibadi. Syarat ibadah itu kenal siapa yang disembah. Sekali lagi, udah kenal belum sama Allah? Masih bingung? Jawab, kenal. Nanti kan ditanya lagi, gimana Allah? Betul. Kalau kenal Allah, jelaskan tentang Allah. Bingung Bu ya? Gampang. Qul huwallahu ahad. Allah lam walam. Itu Allah itu. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Tunggal, tiada duanya. Kalau manusia bukan hanya dua, banyak bentuknya. Saya laki-laki, banyak laki-laki lain. Saya orang Banten, banyak orang Banten lain. Betul? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat kita bergantung. Dan seterusnya dan seterusnya. Kurang puas, jelaskan lebih lengkap. Baca sifat 20. Allah wujud qidam baqa. Qiyamuhu binafsi. Dah cukup. Itu Allah tuh Bu. Jadi sekarang kalau ditanya kenal Allah tidak? Kenal Allah tidak? Bagaimana itu Allah? Qul huwallah dan seterusnya. Ya Bu ya. Jadi jangan ngerasa nggak kenal, kenal. Kalau nggak kenal, sia-sia ibadah kita selama ini. Yang pertama manusia ditugaskan di alam bumi ini adalah ibadah, menyembah Allah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kullu hayatina ibadatun. Semua aspek hidup kami adalah ibadah. Orang tidur, kalau niatnya bisa bangun sholat tahajud jadi ibadah. Orang makan, kalau niatnya kuat agar bisa sholat, maka jadi ibadah. Yang kedua, tugas manusia di muka bumi adalah imaratul ardi. Imaratul ardi artinya mengurus alam dunia. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, lurah, RT, RW, ada yang jadi pengusaha, penambang batu bara, dan seterusnya. Itu dalam rangka kita sebagai imaratul ardi. Dan mengurus bumi ini artinya hidup berselaras, berkesinambungan dengan hukum alam. Bukan atas nama pembangunan, tapi merusak alam. Melakukan illegal logging. Apa illegal logging? Penebangan liar, akhirnya banjir bandang. Betul? Yang kena musibah, yang rusak alamnya, yang kena penyakit, masyarakat awam. Orang miskin, orang susah. Yang kaya, pengusaha-pengusaha Jakarta. Para pejabat-pejabat korup. Lautnya dibom. Betul? Diracun, dirusak, terumbu karangnya dirusak atas nama pembangunan. Kemudian alamnya, sungainya tercemari oleh industri-industri tanpa pertanggungjawaban. Ini bukan khalifatullah fil ard, tapi mereka minal mufsidin, perusak-perusak bumi. Dan ini harus dilawan. Mudah-mudahan pemerintahan, pemimpin Lampung ini peduli pada alamnya yang indah ini. Amin. Karena alam ini amanah dari Allah, Ibu Bapak. Dan alhamdulillah di kampung Sidokayo ini saya lihat alamnya masih asri. Alhamdulillah, airnya sejuk, ya, pohonnya banyak, masya Allah, nikmat. Yang ketiga, tujuan manusia diciptakan di alam bumi adalah tazkiyatun nafsi qabla ruju'ihi ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mensucikan jiwa, ditazkiyah, dibersihkan hati dari penyakit-penyakit. Karena hati kita ini banyak penyakitnya, Bu. Penyakit sombong, penyakit riya, yura'una wa yamna'unal ma'un.
Temen saya jarang sholat, tiba-tiba rajin, suaranya bagus emang, jadi imam. Ketiap jamaah kadang baca Baqarah walaupun setengah juz, kadang baca Ali Imran, surat-surat panjang. Masya Allah. Ketika saya tanya, kenapa kamu rajin? Ternyata di belakangnya ada calon mertua. Ada yang begitu. Ria. Apalagi penyakit hasad. Susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Tetangganya beli motor masuk angin. Tetangganya beli kulkas baru panas dingin. Tetangganya emasnya 5 kilo kejang-kejang. Ya, kadang-kadang punten. Ibu-ibu kadang-kadang suka provokasi suaminya. Selalu iri sama suami orang. Pak, lihat Pak, suami orang mah tuh rumahnya tingkat. Pak, suami orang mah mobilnya Fortuner. Suami orang mah istrinya emasnya 5 kilo kanan, 3 kilo kiri, jalannya dengdek. Ada yang begitu kan? Suami orang mah begini, suami orang mah begitu. Tapi nggak pernah saya dengar kalau suami orang mati, ibu-ibu ngomong itu. Pak, lihat tuh, suami orang mah mati kok bapak hidup terus. Kapan nyusul kan? Kurang ajar ini. Jadi jangan hasad, Bu. Ketika lihat orang lain mendapat kenikmatan, hakikatnya yang memberi nikmat adalah Allah. Kalau kita tidak suka lihat orang lain, baik tetangga atau saudara atau teman, siapapun mendapat kenikmatan, hati kita susah, berarti hati kita berpenyakit. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad berarti yang kita hasadi sebenarnya bukan orangnya, tapi Allah yang memberi nikmat. Karena nikmat itu pemberian dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Pak Camat saya yakin waktu SD-nya sekolah nggak pernah kepikiran bakal jadi camat. Betul Pak Camat? Betul Pak? Bapak bisa jadi camat karena usaha sendiri atau karena takdir Allah? Karena Allah mengizinkan beliau jadi. Berapa orang yang usaha pengen jadi camat nggak jadi. Betul Pak? Kadang amplop sana amplop sini nggak jadi, Bu. Maka kenikmatan itu dari Allah. Jangan kita hasad, hasud, iri, dengki kepada kenikmatan orang lain. Penyakit hati ini seperti penyakit zohir, ibu bapak. Kita kalau punya penyakit jantung kemudian harus dioperasi, datang ke rumah sakit, pergi ke dokter atau belek sendiri, Bu? Hah? Apa bismillahirrahmanirrahim? Ngobatin sendiri? Modar. Ya. Kalau penyakit zohir harus berobat kepada dokternya, maka penyakit batin, penyakit hati harus datang kepada dokternya. Nama dokter penyakit batin namanya mursyid, murabbi, guru tarikat. Terserah tarikatnya mau Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Syatoriyah, Tijaniyah, nggak penting. Yang penting penyakit hati kita ini diobati oleh dokter yang ahli, namanya mursyid, murabbi. Para ulama itu, ibu bapak, kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus dan sebagainya, itu seperti dokter. Dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis. Spesialis terbagi-bagi. Ada spesialis mata, nggak boleh spesialis mata operasi jantung, nggak boleh. Ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis penyakit kelamin, ada spesialis THT, apa THT itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Ada spesialis anak, spesialis gizi. Ulama kiai juga begitu, ibu bapak. Ada spesialis nahu sorof, ngoprek-ngoprek lafad. Ja'a Zaidun, marortu bi Zaidin, ro'aitu Zaidan, dan bin dun. Ada spesialis kiroat, qori, yang tadi kita dengar tuh, nadanya, suaranya, makhrajnya, tajwidnya, idgham, ikhfa, iqlab, idhar, ya, sifat-sifat hurufnya, qalqala, idlaq, ismat, isti'la, itbaq dan sebagainya. Itu makomnya qurra, ahli kiroat. Ada lagi ahli fikih. Apa hukumnya sofi COD?
Halal atau haram? Ini muka-muka COD nih. Halal atau haram? Halal, Bu. Halal. Malah COD itu lebih bagus. Kenapa? Udah dipegang barangnya. Jelas. Kalau online bukan COD, namanya baik mausuf bidzimmah. Dalam fikih boleh, boleh karena kita lihat gambar. Tapi kalau gambar nggak sesuai dengan kenyataan, digambar maraknya gede, ketika datang kecil, suka begitu kan? Digambar mah bagus, ketika datang buluk. Ah, itu namanya gharar, samar, penipuan. Nggak boleh, haram, penjualnya dosa. Kalau Shopee Pay Later halal atau haram? Ayo jawab. Halal, setengah haram, setengah halal. Halal atau haram? Shopee Pay Later. Beli barang, dibayarin dulu sama Shopee. Halal atau haram? Haram, Bu. Haram. Kan ngutang. Bu, yang namanya ngutang itu antara pembeli dan penjual. Akadnya bukan ukudul murokabah, akad yang bertingkat. Saya mau barang kamu, tapi nggak punya duit sekarang. Insya Allah awal bulan ada rezeki, saya bayar ya. Ngutangnya langsung pembeli. Ini kan enggak. Saya yang beli barang, yang bayarin pihak ketiga, kita ngutang ke pihak ketiga. Akad kita sama yang pembeli barang, kita nggak punya duit tapi punya barangnya. Yang keluar duit nggak megang barangnya. Inilah disebut uqudul murakkabah al-batilah. Akad bertingkat yang haram. Maka sepakat fuqaha, Shopee Pay Later, Pay Later apapun itu hukumnya haram. Jangan dipakai. Bang Emok halal atau haram? Tapi kalau lagi perlu dia yang paling cepat, Bu ya. Minjem saudara kadang-kadang dihina. Minjem ke temen begini. Apa kedokul apa? Ngepel. Pelit, bakhil, kumet, keket, buntut kasiran, kuburannya sempit. Ya, banyak istilah. Ya. Tapi jangan, Bu, yang namanya Bang Emok riba itu dijauhi. Umat Islam sama riba itu seperti singa sama rumput. Selapar apapun singa, dia tidak akan pernah makan rumput. Dia lebih baik mati kelaparan daripada tidak makan daging. Sama orang Islam, sesusah apapun jangan coba-coba makan riba. Haram. Nah itu ulama fikih yang ngurus tuh. Halal haram, hukumnya begini, hukumnya begitu. Ahli fikih. Ada ahli tauhid. Ahli tauhid spesialisasinya membetulkan akidah kita, keimanan kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Nah, yang terakhir ada ahli tasawuf, ada ahli qalbu, ahli batin yang menguasai ilmu tentang hati, bisa membersihkan hati kita yang kotor dari yang tadinya hubbud dunya jadi hubbullah, cinta dunia jadi cinta Allah, dari yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya riya jadi ikhlas, yang tadinya tomak menjadi zuhud, yang tadinya bakhil pelit jadi karom dermawan. Dan itu adalah tugasnya, spesialisasi bidangnya para mursyid atau murabbi, guru-guru tarekat. Dan alhamdulillah Kiai Bahauddin di sini, beliau adalah orang yang bertarekat dan sedang mengembangkan zawiyah, tempat khalwat untuk membersihkan qalbu. Ya, Kiai. Nak tarikatnya apa, Kiai? Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ketika beliau mampir ke rumah saya di Banten, saya ceritakan sejarah tentang Syekh Khalid An-Naqsyabandi itu. Bagaimana perjuangan beliau mencari guru, dan itu indah sekali. Dan inilah yang menjadikan seseorang menjadi kekasih Allah. Karena Bu, tadi saya bahas berkali-kali, jangan terjebak dengan tampilan luar amal soleh. Belum tentu saya yang pakai jubah, yang berserban, hafal Quran, hafal hadis, ceramah begini dan begitu, dakwah kemana-mana, keturunan orang soleh, nasabnya bersambung ke Rasulullah, dihormati oleh banyak orang. Belum tentu saya lebih mulia dibanding tukang son di depan ini. Betul. Kalau saya bisa jadi yang ceramah di sini niatnya kalau saya diceramah apalagi direkam kamera, diupload, terkenal, jadi viral.
Kalau viral banyak yang ngundang, banyak yang ngundang, banyak amplop, banyak duit, banyak ya. Betul apa betul? Dunia. Tapi tukang sound di depan ini, ya Allah, aku hanya bisa membantu fasilitas dakwah dengan menyediakan suara yang jernih. Begadang semalaman aku rela, dibayar murah aku siap, yang penting syiar agama Islam tegak. Maka di mata Allah beliau lebih mulia daripada saya. Ngomong-ngomong udah nikah belum ini? Oh udah. Oh, promosinya ketinggian. Jadi rebutan jangan-jangan. Jadi jangan ketipu status sosial. Kalau jabatan kiai, jabatan ulama saja masih bisa menipu kepada pemiliknya, apalagi cuma sekedar jabatan jadi camat paling berapa tahun? Camat lagi katanya. Jadi polisi paling berapa tahun? Pak Kapolsek izin Pak, kalau udah pensiun masih bisa merintah-merintah Pak? Masih punya anak buah Pak? Nggak ada. Malah kita jadi anak buah istri Pak. Polisi dan tentara itu, kalaupun dia jenderal bintang 3, istrinya pasti bintang 4. Betul. Sehebat-hebat tentara, jenderal, punya pasukan 10.000, dihormati di mana-mana. Masuk rumah dibentak istri, bintangnya jatuh itu. Profesor doktor, pinter teori ini teori itu, ngajar di universitas, masuk rumah dimarahin istri, langsung ilmunya luntur hilang. Jadi pokoknya kelemahan laki-laki adalah para istrinya. Jadi ibu-ibu jangan suka galak sama suami ibu ya. Kasihan Bu. Pak Kapolsek bawa istrinya nggak Pak? Enggak ya? Aman ya? Apapun jabatannya, pangkat status sosialnya, selama itu masih gelar-gelar dunia, semuanya tidak penting, tidak berarti. Ketua ormas kah? Bupati kah? Kepala pemerintahan, kepala agama, pimpinan pesantren, gelar status sosial itu tidak penting Bu. Yang penting apa? Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak penting orang punya pangkat, jabatan ataupun harta seberapapun banyaknya. Yang utama di mata Allah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, yang selamat dari penyakit dan kotoran duniawi, hati yang tidak terikat oleh dunia, hati yang selalu mengingat Allah, hati yang hidupnya dia abdikan hanya untuk Allah, hati yang cintanya hanya untuk Allah, tidak peduli, tidak bangga dengan pujian, tidak sedih dengan cacian dan hinaan, tidak merasa hebat dengan harta yang banyak, tidak merasa rendah diri dengan harta yang sedikit, tidak silau dengan pangkat dan pujian. Itulah qalbun salim. Satu waktu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk Bu, kata Nabi, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Akhirnya lewatlah seseorang, bukan orang wai kanan tapi orang wai kiri. Akhirnya ada yang mendengar hadis itu, dia ikutin. Dia pengen ngintip apa sih rahasianya orang ini dijamin ahli surga. Setelah nginep 3 hari 3 malam, ternyata sholatnya biasa-biasa, ngajinya biasa-biasa, amalnya biasa aja. Akhirnya nanya, kamu punya rahasia apa? Rahasia apa? Kemarin Rasulullah bilang kamu tuh ahli surga. Masya Allah, alhamdulillah dia bahagia. Nggak punya apa-apa saya, dia bilang. Apa amal yang saya miliki? Oh, dia baru ingat. Setiap malam Bu, dia punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur, dia senantiasa memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatinya. Dia mengikhlaskan, meridhai semua manusia yang pernah mengambil hak-haknya. Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu ada dendam gak sama orang lain? Ada benci gak sama orang lain? Najis banget datang ke pengajian bawa gelang segitu banyaknya. Iya sih, yang orang kaya tuh suaminya pimpinan DPRD. Dasar sombong. Bu, Pak,
Hati ini titipan Allah, harus dijaga kebersihannya. Jangan jadikan hati seperti tong sampah, tempat nyimpen kotoran. Amarah, benci, dendam, hasad, dengki, sombong, takabur, ujub, dan sebagainya. Jangan taruh dalam hati. Jangan jadikan hati tempat sampah, Bu. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang pakaianmu, tidak melihat rupa dan status sosialmu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah senantiasa memandang kepada hatimu. Walaupun fisikmu jelek, mukamu hitam, pendek, pesek, miskin. Ya, Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya, Bu. Budak hamba sahaya, nggak punya pangkat, nggak punya saudara di Mekah, nggak punya wajah yang tampan, miskin, hitam. Itu Bilal sama aspal, kalau nempel nggak bisa bedain, Bu. Hitam, gelap. Tapi dia diangkat oleh Allah menjadi muadzin pertama dalam Islam. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pundaknya sering memapah tubuh mulia Rasulullah untuk diantar dari rumah Rasulullah ke dalam masjid. Senantiasa badannya bersentuhan dengan tubuh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah. Tapi sebaliknya, Abu Jahal, seorang bangsawan Quraisy, paman Abu Lahab, bangsawan Quraisy, paman Rasulullah, putra daripada Abdul Muthalib, saudara dari Abdullah, paman Nabi SAW, ganteng luar biasa. Disebut Abu Lahab itu, Bu, karena dia itu yatalahab. Kalau marah wajahnya merah merona seperti api yang membakar. Orang kalau merah itu berarti kulitnya putih. Karena kalau hitam merah, marah nggak kelihatan. Betul. Orang hitam marah nggak berubah warnanya, ya. Udah. Bener, hau. Tapi kalau orang putih, kalau marah langsung kelihatan, ya. Nah, Abu Lahab itu saking putihnya, kulitnya bersih, itu kalau marah langsung memerah, maka dijuluki Abu Lahab. Ganteng Abu Lahab itu. Ya, 11-12 sama yang lagi ceramah. Setuju nggak, Bu? Oh, setuju. Kalau nggak saya pulang. Jadi Abu Lahab itu bangsawan, ganteng, kaya, kerabat Nabi. Tapi tempatnya tabat syada abi lahabiu, neraka. Maka jangan suka menilai manusia dari zahirnya. Ya, kita tidak ada tahu siapa di antara kita yang sebenarnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan Allah senantiasa menyembunyikan wali-walinya. Karena apa? Karena agar kita berhati-hati ketika bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, Bu. Jangan suka menyakiti orang, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan yang kita sakiti, yang kita zalimi adalah wali Allah. Orang yang menyakiti, man adza wali, kata Allah, faqad adani. Orang yang menyakiti kekasihku, sungguh telah menyakiti aku. Dan orang yang berani menyakiti aku, kata Allah, dia telah menabuhkan genderang perang terhadapku. Hati-hati bermuamalah kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 hal yang tadi kita bahas, manusia itu tujuannya ada 3. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, ayo yang bisa jawab, ini saya kasih hadiah umroh gratis. Ayo, ada yang berani nggak ngejawab? 3-tiganya. Yang jawab saya kasih hadiah umroh gratis, Bu. Tapi ongkos dari Pak Camat. Saya nggak punya duit. Saya sering bimbing umroh tapi nggak punya duit. Ayo. Pertama, ibadah. Yang kedua, imaratul ardi, mengurus bumi alam. Jadi orang yang buang sampah sembarangan tidak mengurus alam. Betul? Nah. Yang ketiga apa? Tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Karena tujuan kita di dunia hanya 3 itu, maka fokusnya 3 itu saja. Jangan sibuk ngurusin kapan beli anting, kapan nabung gelang. Bu, ibu kalau udah mati itu emas gelang diwarisi oleh suami.
sama suami, dipakai mahar nikah lagi. Sedih nggak Bu? Udah, daripada ngumpulin emas mending ngumpulin amal so sodako. Sodako tuh malah suami kurang ajar itu. Iya, mas peninggalan istri pakai mas kawin lagi, kurang ajar itu. Cekek aja Bu ya. Perempuan mah kalau suaminya meninggal kadang-kadang gak nikah lagi seumur hidup. Fokus ngurus anak, betul? Akan ku didik besarkan anakku sebagai amanah dari suamiku. Laki-laki mah 3 hari udah kobil tuh lagi. Betul Bu? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Biarin suami mau nikah lagi, lepas Bu. Ay, kenapa? Kok seneng nih Bapak? Uki Bahaudin paling kuat ketawanya tuh. Alhamdulillah terwakili gitu. Udah ada calonnya kayaknya di sini. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 92 juz ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan Ali Imran, maaf. Al-Baqarah. Ali Imran benar, juz ketiga ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu mendapat kemuliaan, kebaikan sehingga engkau menginfakkan, memberikan apa yang kamu cintai. Punya baju bagus, kasih. Kita punya 5 baju bagus, kasih 1 ke orang, 2 ke orang. Jangan dikekepin jadi hisab. Punya duit banyak, berbagi. Punya makanan, kasih ke tetangga. Punya suami, astagfirullah, susah amat nih orang Sidokayo ya. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Kata Allah, membagi itu berbagi yang kita cintai. Kecuali suami, susah emang. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, mudah-mudahan rumah tangga ibu bapak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sakinah mawadah, suami soleh, istri solehah, sama-sama ke surga. Ada juga seperti Abu Lahab, suami tidak soleh, istri tidak solehah, sama-sama kena. Ada juga seperti Fir'aun, suami tidak soleh, istri solehah. Asiyah binti Muzahim, istri ke surga, suami bersama di dunia, berpisah di akhirat. Ada juga seperti Nabi Nuh atau Nabi Lut, suami soleh, istri tidak solehah, bersama di dunia, berpisah di satu ke surga, satu neraka. Ibrahim alaihissalam, istri solehah, suami Nabi Ibrahim, istrinya banyak. Betul apa betul? Nah ini paling gak suka ibu-ibu. Ini penyakitnya nih kan. Dulu gini Bu, saya dulu. Bapak saya kan istrinya banyak. Allah yarham Kiai Haji Tubagus Saifuddin Abdullah, semoga terang kuburannya, amin. Itu bapak saya saking pengen punya anak laki-laki, nikah itu sampai 50 kali. Itu yang ketahuan ibu saya itu. Padahal ibu saya itu ratu asli ya, syarifah, zuriat Nabi, zuriat sultan, zuriat wali, kaya. Kakeknya ulama besar Kiai Ahmad Khatib, buyutnya ulama besar Syekh Agung Asnawi Caringin, cantik, kaya, tapi dipoligami. Sehingga saya tuh ada nggak seneng dulu tuh sama orang wayu atau nyandung ya. Jadi pokoknya saya nggak mau, saya benci orang poligami dalam hati saya. Karena bapak saya jarang pulang, dakwah keliling, sering dakwah. Sekalinya di rumah sibuk sama tamu kan, kadang-kadang ada santri yang nginep di rumah dan sebagainya. Jadi saya benci. Saya ngomong tuh ke ibu saya, dipikir saya ibu saya bakal seneng. Nih saya mah nanti kalau udah gede nggak mau poligami, saya benci sama poligami. Itu ibu saya marah. Ngomong apa kamu? Kenapa Umi marah? Tarik omongan tuh. Kalau bukan barokah poligami, Rasulullah SAW tidak akan pernah terlahir di dunia ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail, betul?
Nabi Ismail adalah anak dari Siti Hajar. Siti Hajar itu istri pertama atau istri kedua? Istri pertama atau istri kedua? Istri muda, Bu. Barokahnya poligami Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, menurunkan Sayyiduna Muhammad sampai ke Wali Songo, sampailah Islam nyebar di Nusantara. Itu saya digituin sama ibu saya. Iya juga, saya bilang. Masuk akal. Jadi jangan kamu benci syariat Allah. Bahkan saya ini, kata ibu saya, tadinya istri muda, sebelum naik pangkat jadi istri tua. Kalau bukan karena poligami bapak kamu, mamenire bapak sia, ya, kamu nggak akan terlahir. Jadi Masya Allah, iya ya. Kamu nggak boleh benci syariat Allah. Kalau kamu tidak mau melakukannya, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu membenci, sama dengan kita membenci hukum Allah, maka bisa-bisa kita murtad. Jadi ibu-ibu, kalau tidak mau dipoligami, boleh. Namanya tidak mau. Kalau mau, tidak mau, urusan selera. Tapi kalau melarang-larang suami menikah lagi, hukumnya haram. Ini hukum harus saya jelaskan ini. Terserah habis ini diundang lagi atau enggak. Bukan sakit, Bu. Bu, hidup di dunia kan sementara, betul? Suami nikah lagi, nggak nikah lagi, ujung-ujungnya kita bakal mati. Pak Camat seneng amat, Pak Camat. Tapi, dengar, belum selesai. Perempuan memang haram melarang suami menikah lagi, tapi laki-laki haram menikah lagi kalau tidak mampu. Sholat 5 waktu masih bolong-bolong, ngedidik istri juga tidak benar, betul Bu? Ngasih belanja kadang ada kadang enggak, tapi banyak laganya kawin lagi, kurang ajar. Betul Bu? Jadi ibu jangan melarang, awas kalau mau nikah lagi. Ibu itu ibu sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi saingan Allah, nggak boleh, Bu. Perempuan, istri tidak lebih tinggi dari Allah. Kalau Allah menghalalkan, maka perempuan tidak boleh mengharamkan. Ibu jangan bilang ngelarang, tapi ibu bilang gini, Kang, Bang, saya tidak akan melarang abang nikah lagi. Kalau tapi kalau tidak mampu, abang jadi ahli neraka. Dan saya tidak ridho punya suami ahli neraka. Udah digituin, Bu, jadi cantik kita mainnya. Betul? Saya paling nggak suka nih, paling nggak suka apalagi ada suami nikah sembunyi-sembunyi. Banyak, Bu. Itu ya Allah, paling saya benci. Kenapa? Karena pasti banyak bohong. Karena pasti ada salah satu yang ditelantarkan. Karena pasti ada yang dizolimi. Betul? Nauzubillah, apalagi kalau yang sini punya anak, sana punya anak, terus nggak saling dikasih tahu, nggak kenal, nanti udah gede jangan-jangan pacaran. Nauzubillah min zalik. Jadi bapak-bapak, Pak, ingat hidup sementara, ulah tutuluyan ngaku gulung nafsu. Bapak-bapak itu bakal paeh, bakal modar. Ya, walaupun janda di sebelah kampung sangat cantik, menawan, mempesona, jangan kebawa nafsu. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Berapa banyak pernikahan rumah tangga yang hancur karena laki-laki tidak tahu diri. Betul, Bu? Seneng atuh saya belain ini. Seneng gak, Bu? Dasar ibu-ibu pengennya dibelain terus. Kalau nggak mampu. Tapi ibu-ibu jangan ngelarang suami nikah. Pertanyaannya, Pak Camat udah mampu atau belum? Amin. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Semoga suami kita menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Semoga istri kita menjadi istri yang taat dan solihah, yang sama-sama saling mengingatkan di jalan Allah, sama-sama membawa rumah tangga ini kepada kehidupan di jalan Allah. Tadi perwakilan staf dari Bupati mengatakan, kalau bagus kampungnya, bagus kecamatannya, bagus kecamatannya, bagus kabupatennya, bagus jalannya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setuju aja atau setuju banget? Pak Staf, tolong sampaikan kepada pimpinan ya, karena ini tanggung jawab dunia akhirat ini. Berapa banyak orang yang jatuh pakai motor nih, jalanan jelek begini kan? Ya, yang dosa siapa? Ya, adalah pejabat yang bertanggung jawab dan pemborong-pemborong yang berubah menjadi pembohong-pembohong. Laporan ada yang kurang itu, saya tekankan lagi ketika beliau kalau desanya bagus, kecamatan harus lebih mengerucut lagi. Desa itu adalah kumpulan dari masyarakat, Pak. Dan masyarakat itu dibentuk dari keluarga. Sekarang pimpinan kita sedang berjuang menjadikan Indonesia negara yang berdikari, berdiri di bawah, di atas kaki sendiri. Negara yang tidak bergantung lagi pada impor. Negara yang akan mengelola kekayaan alamnya oleh bangsanya sendiri. Berpuluh tahun kita yang punya minyak, ekspor kirim minyak mentah ke Singapura, harga murah, diolah di Singapura, negara kecil yang tidak punya kekayaan alam, kemudian beli lagi dengan harga mahal. Ini pinter atau blow on? Blow on. Akhlak, ilmu. 3 itu, Bu. 1 apa? Nggak ada toleransi. Anak kalau tidak jadi dokter, tidak ranking 1, nggak usah marah. Anak tidak jadi juara kelas, bukan yang utama. Tapi kalau tidak sholat, maka ibu siap-siap jadi ahli neraka. Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hati-hati melahirkan generasi, meninggalkan generasi keturunan yang lemah. Dhi'afa di situ menggunakan isim nakiroh, jamak, betul Ustaz ya? Nakiroh berarti umum. Dhaif apa di situ, lemah apa? Lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik, lemah akhlak, lemah keberanian, lemah jiwa. Ada yang nyeletuk lemah syahwat katanya. Astagfirullah. Termasuk lemah syahwat ya. Karena di mana lemah syahwat, maka ibu-ibu boleh minta cerai. Betul, Bu? Ini fikih, ini fikih. Fikih. Dalam fikih, perempuan boleh minta cerai. 1, kalau suaminya ahli irtikabil kabair, ahli dosa besar. Bukan hilaf sekali 2 kali. Ini memang rajin main judi, tukang judi. Boleh ibu-ibu meninggalkan suami. Tarku sholat mah jelas murtad tuh mah. Tidak sholat meninggalkan rukun Islam. Tapi kalau niatnya dia meyakini tetap wajib, tapi hanya malas, maka dosa besar. Termasuk murtakibul kabair. Suami fasik boleh ibu-ibu meninggalkan ataupun minta khulu, cerai. Yang kedua, suami adamul mas'uliyah, tidak bertanggung jawab. Ya. Tidak mau mencari nafkah. Salatnya rajin, tidak mabok, tidak judi, tidak menipu, tidak membunuh. Tapi pengennya tidur. Pakai kaos cangklek. Pakai celana pendek, pengennya dilayanin, masak enak, Bu ya. Pengennya istri dandan, ngasih duit, enggak. Nah ini namanya tidak bertanggung jawab. Boleh ibu-ibu khulu. Yang ketiga, urusan ranjang. Urusan ranjang ini ngaji fikih nih. Urusan fikih mah nggak ada jorok. 1, kalau barang suami terlalu gede. Astagfirullahaladzim. Fikih ini fikih. Sehingga yusabbibul ad. Ini jangan diupload, nanti diedit ya. Kalau orang sudah berjuang sehingga terlaksananya acara ini, semoga Allah balas amal ibadah antum semua dengan kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kampung ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga yang belum bisa ke Mekah, Allah panggil ke Mekah. Labbaik Allah.
والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك شريك لك. Semoga kita bisa berhaji, berumrah dengan keluarga. Semoga yang sedang punya hutang, hutangnya lunas. Yang sedang punya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita senantiasa didekatkan kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan guru rohani kita, mursyid murabbi kita yang bisa membimbing rohani kita kepada Allah, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang menghijabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diakui oleh Rasulullah di surga Firdaus. Di akhirat nanti di padang mahsyar kita akan dipanggil, nama kita akan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq. Naqif huna al-Fatihah. Ibadallah rijalallah adhi asa nahda wa ya atdabu ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil ta'ala wansuru lillah sa'alnakum وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله بكشف الحجب عن أين ورفع البين من بين وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي على الشافي سلام بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah dinasihati kita dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu doa yang mana dalam hal ini akan diimami oleh Kiai Haji Abdul Hadis SPDI, pengasuh pondok Darul Hikmatul Khair. Pada beliau kami persilahkan. Ya fardu ya witru ya somad, ya sanada man ilahi istanada, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya ghafar anta qabbal minna inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Fattah iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal barakat waftah lana abwaban ni'mat waftah lana abwabal quwwati waftah lana abwabas sihhati waftah lana abwabas salama waftah lana abwal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna ya Rabbana biqudratika wa iradatika
wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'alna wa ahlina auladina wa dzurriyyatina min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa minas syuhada'il maqbulin fid dunya wal akhirah wa la taj'alna min ahli syarri wal bagh wa minal ashqiya'il mardudin fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak wadon resi-resi, ciling ngaji lo ciling ngaji, besok gede dadi wong adi. Ciling ngaji le ciling ngaji, besok gede dadi wong adi. Salli wa sallim daiman ala Salli
Muhammad